أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ammah al-Faharis wa Ammah indeks umum, yaitu apa? Fihrisul hadis, Fihrisul alam, dan Fihrisul masadir wal maraji'. Kemudian dilanjutkan dengan kajian inti kita, yaitu melanjutkan kajian tentang Rasul Utsmani. Tentang Rasul Utsmani ini kenapa tulisannya begini, ini kenapa. Sebelum kita melangkah ke kajian itu tadi, dan terlebih dahulu kita awali kajian kita ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, sahabat, qarabah, tabi'in, ulama kita, masyayikh kita, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat, khususnya ayah ibu kita, kakak adik keluarga kita, nenek moyang kita, calon-calon keturunan kita. Mudah-mudahan kelak Allah kumpulkan kita semuanya di dalam surga dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan dengan Fatihah ini Allah bukakan pikiran kita, Allah mudahkan untuk memahami kajian-kajian yang dikaji, Allah mudahkan untuk menentukan hafalan, Allah mudahkan untuk mengulanginya dan menjalani ujian-ujiannya. Untuk niat ini tadi dan semua niat-niat yang baik-baik dan apapun semua yang diniatkan oleh as-salafun as-salihun, pendahulu kita yang soleh-soleh. Al-Fatihah. Fihrisul ahadits an-nabawiyah. Kita membaca 3 hadis, mengulang-ulang hadis yang telah lewat, halaman 399, hadis yang ke-7 ya. Hadis yang ke-7 halaman 399. Hadis Anna Zaidan bin Thabit radhiyallahu anhu qala arsala ilayya Abu Bakar. Ini hadis tentang peperangan dahulu, perang Yamamah. Banyak penghafal yang meninggal pada peperangan itu, hingga Sayyidina Umar bin Khattab takutan segala macam terjadi fitnah, lalu mengajak kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq untuk membukukan, menyatukan jadi sebutingan mushaf, ya kan, yang awalnya ditulang belulang, kulit segala macam, palapa kurma, satukan. Sayyidina Abu Bakar takut, kayak apa kita lakukan apa yang tidak dilakukan oleh Nabi. Diulang-ulang oleh Sayyidina Umar bin Khattab hingga akhirnya Sayyidina Abu Bakar mau dan memerintahkan kepada Sayyidina Zaid bin Thabit. Lagi-lagi kejadiannya kayak itu, ya kan, bid'ah nih ya awalnya gitu. Nah, pikiran beliau, Nabi kadang menggawi, kayak apa kita wani menggawi. Nah, itu hadisnya lah, kita udah bicarakan panjang tentang itu dan detail. Kalau mau mengulang silahkan baca, ada di halaman 23. Nah, jadi beliau awalnya berpikir bid'ah juga, kada hendak begawi juga, kada hendak menggawi, membukuakan, menyatuakan juga. Kenapa akhirnya digawi? Silahkan baca, diulang kalau mau diulang. Kemudian hadis yang berikutnya, inna adada darajil jannah ala adadi ayil Quran. Sesungguhnya angka jumlah derajat surga itu adalah sebagaimana banyak jumlahnya ayat-ayat Quran. Itu sudah kita bicarakan juga dengan detail hadisnya, ada di halaman 61. Nah, innalillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah itu punya keluarga. Allah punya keluarga di bumi dari kalangan manusia. Siapa itu? Ada hadisnya di halaman 38 bagi yang hendak mau ulang, udah juga kita bicarakan dengan detail ya 3. Kemudian kita lanjut Fihrisul alam, indeks nama-nama tokoh-tokoh. Nah, supaya kita mengingat nama-nama tokoh yang ada di kitab ini, jangan sampai tamat karena kitabnya, tapi kedada bayangan lalu nama-nama tokoh yang udah kita baca. Halaman 402, 401 tuntung adalah 402 lagi. Kita baca setengah halaman sampai Hudzaifah bin Al-Yaman. Yang pertama Anas bin Malik radhiyallahu anhu, nama beliau ada disebutkan di halaman 38. Kemudian Syekh Aiman Rusdi Suwaid, masih hidup lagi beliau ini, gurunya dari muallifah kitab ini tadi, nama beliau ada disebutkan pertama kali di halaman 35. Jadi kalau ada terulang yang ada disebutkan angka halaman itu adalah yang pertama kali, penyebutan pertama kali. Kemudian Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, nama beliau ada di halaman 22. Kemudian Al-Imam Al-Baihaqi, nama beliau Ahmad bin Al-Husain bin Ali, ada di halaman 39. Al-Imam At-Tirmidzi, nah, jadi itu nama kotanya ya, nama kotanya dinisbahkan kepada beliau, nama beliau adalah Muhammad bin Sa'ab. Nah, kemudian
Abu Ja'far Al-Madani, nama beliau adalah Yazid bin Al-Qa'qa'. Nah, Abu Ja'far Al-Madani, nama beliau ada disebutkan di halaman 34. Lewat dah, ingatkah siapa beliau? Abu Ja'far Al-Madani. Ingat atau kada? Mun kada coba diulang-ulang. Yazid bin Al-Qa'qa' Al-Madani, halaman 34. Kemudian Al-Harith bin Hisham, halaman 16. Kemudian Al-Hakim, nama beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Hamdawaih, ada di halaman 38. Kemudian Al-Imam Ibnu Hibban, nama beliau ada di halaman 40. Kemudian Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, nama beliau ada di halaman 25. Nah, Fihrisul Masadir wal Maraji', kita udah sampai yang ke-80. Nah, kita baca 81 sampai dengan 85. 81 Aridatul Ahwazi. Aridatul Ahwazi ini adalah syarahnya Sunan At-Tirmidzi. Memang ada beberapa syarahnya kitab Sunan At-Tirmidzi ini yang banyak dipakai, diantaranya adalah Tuhfatul Ahwazi. Aridatul Ahwazi ini ada juga syarahnya, ini karangan Imam Ibnul Arabi. Ibnul Arabi lah. 82 Aqilatu Atrabil Qasaid fi Asnal Maqasid fi Rasmil Masahif, karangan Al-Imam Asy-Syatibi, Abu Muhammad Al-Qasim bin Firruh Ar-Ru'aini Asy-Syatibi. Nah, Aqilatu Atrabil Qasaid. 83 Al-Ilal Al-Mutanahiyah fil Ahaditsil Wahiyah, karangan siapa? Abul Faraj Abdurrahman bin Ali bin Al-Jauzi, Al-Imam Ibnul Jauzi. Nah, Al-Ilal Al-Mutanahiyah fil Ahaditsil Wahiyah. 84 Unwanud Dalil fi Marsumi Khattit Tanzil. Berarti ini apa? Tentang Rasum Utsmani juga nih pembicaraannya. Unwanud Dalil nama kitabnya. Nah, kalau ada tugas kuliah apa segala macam tentang Rasum Utsmani, ini banyak banget rujukannya di kitab inilah. Baik hendak mengambil di Hilyatul Tilawah atau lihat kitab yang sebagian tentang itu banyak juga. Unwanud Dalil fi Marsumi Khattit Tanzil. 85 terakhir malam ini Ghayatul Ikhtisar. Kitab apa ini Ghayatul Ikhtisar? Kitab tentang qiraat yang 10. Wallahu alam. 85. Insyaallah pertemuan akan datang kita lanjutkan lagi hadis-hadisnya 3. Kemudian Al-A'lam, tokoh-tokoh setengah halaman. Al-Masadir wal Maraji', rujukan 5 kitab. Wallahu alam. Silakan kelompok penyaji melanjutkan kajiannya. 6 halaman targetnya malam ini lah, 6 halaman. Wallahu alam. Ya, silakan. Halaman 348 ya. 348 sampai dengan halaman 353 ya, 353. Ya, silakan. Mabadi, apa artinya mabadi? Li itu li lah, li usuli, lain alif lam, lain al, lain li usuli. Pengertian ilmu yang dengannya diketahui perbedaan mazhab Utsmaniyah dengan yang lainnya. Wa mawdu'uhu huruful masahifil Utsmaniyati min haitsu yubhathu fihi an awaribiha minal hadfi wal ziyadati wal badali wal fasli wal wasli wa nahwi dzalik. Huruf-huruf mushaf Utsmaniyah, mushaf Utsmaniyah dari pengurangan, penambahan, penggantian, pemisahan, penyambungan dan semisalnya. Mawadhi'uhu ulamaul amsar, yaitu peletaknya ulama-ulama. Wasmuhu ilmu rasmi awil qatti al istilahi. Nama
muntasakhati wal masahifil muntasakhati. Yaitu dasar hukumnya dari petunjuk Nabi untuk penulisan wahyu dan Untuk dari bukan penulisan tuh katabah tuh untuk para tukang catat. Nah, katabah tuh jamak dari katib. Nah, jika jamaknya boleh katibun atau katabah kayak hamilun, hamilani, boleh hamilun, boleh hamalatun gitu yalah untuk tukang-tukang catat wahyu. Nah, itu terjemahnya lain li kitabatil wahyi itu kitabah pencatatan, kalau katabah buhan tukang catat katabah. Ya. dari untuk untuk tukang catat wahyu dan dari mushaf Utsmaniyah serta mushaf yang disalin darinya mushaf Ya. hukmah wa hukmah syari'i fihi al-wujubul kifayiyyu dan hukumnya fardu kifayah wa masailuhu qadayahu ka qaulina tuhzaful Alifu. tuhzaful aliful lati ba'da nuni dhamir raf'il Muttasili. idza kanat haswan wa tasala biha dhamirul maf'ul. Masailnya yaitu masalahnya atau kasus-kasusnya seperti perkataan kita dihilangkan alif setelah nun dhamir rafa yang bersambung ketika ada dan disambung dengan dhamir maf'ul, yaitu seperti contohnya zidnahum. Nah-nya itulah panjang ya kan. Zidnahum, kenapa kada alif? Nah, itu yang dibicarakan. Ya, itu maksudnya kenapa jadi nunnya itu nah bergabung lawan hak. Nah, coba bayangkan harokatnya itu kadeda, tanda petik itu kadeda, itu ijtihad ulama yang datang belakangan. Nah, paham? Nunnya itu panjang tapi digabung alamnahu kayak itu juga ya. Nunnya kenapa bergabung dengan hu? Padahal nunnya panjang. Itu problem ya kan dengan kaidah imla kita. Ya, lanjut. Dan contoh kedua alamnahu, dan contoh ketiga atainaka. Ya, yang dibicarakan yang mana? Yang naknya itu ya kan? Nun yang panjang, haswan penuh panjang. Nah, panjang tapi kenapa kada alif? Nah, itu yang dibicarakan. Itu problemnya. Ya, lanjut. Wa fadluhu min afdalil ulumin syar'iyyati lita'alluqihi bi kalamillahi azza wa jalla. Utamaannya daripada ilmu-ilmu yang paling utama karena hubungannya dengan kalam Allah. Wa nisbatuhu ila ghairihi min al-ulumi at-tabayyun, yaitu dan dinisbahkan ke yang selain hal tersebut daripada ilmu-ilmu penjelasan. Ya, maksudnya tabayun itu apa? Tadi apa terjemahnya? Menerjemahkan tabayun. Penjelasan. Maksudnya adalah ilmu Rasul Utsmani tabayun ini kita maknanya itu tabaud, iftiraq, ikhtilaf atau taqatu', yaitu ilmu perbandingan, ilmu membandingkan kaidah imla dengan kaidah yang dibawa Nabi kepada tukang catat wahyu. Nah, itu maksudnya tabayun pada kata ini ya. Menjelaskan perbedaan-perbedaan ini, nah apa aja bedanya gitu kan. Loh, ini kenapa kaidah imla ba'alif ternyata di Rasul Utsmani kada, ya kan? Ini kenapa dibuang kalau di Rasul Utsmani di kaidah imla ada, ya kan? Ini kenapa jaza'u misalnya atau raufun hamzahnya bertumpang lawan waw, kenapa? Nah, itu maksudnya tabayun ya, perbedaan. Sinonim katanya itu apa? Tabaud, iftiraq, ikhtilaf atau taqatu'. Ya, lanjut. Walidzalika kasara amrur rasmi bi sitti qawaid. Qawaidah itu mamnu' min as-sarf, kada maunya no kecuali ada pengecualian, selalu ujungnya dhammah sebuting atau timbul fathah ya fi sitti qawaidah. Dan oleh sebab itu perkara rasam ini diringkas menjadi 6 kaidah.
penghapusan. Yang kedua az-ziyadah, yaitu tambahan. Alhamdu, hamdah. Dan yang keempat al-badalu, pengganti. Yang kelima al-faslu wal waslu, yaitu pemisah dan penyambung. Yang keenam ma fihi qira'atani faqutida ala ihdahuma, yang memiliki dua cara bacaan yang ditulis salah satunya. Nah, ada yang mau ditanyakan nggak dulu dua halaman ini tentang mabadi'nya dulu? Berpahala kalau udah belajar ini, berpahala, bahkan dikatakan min afdalil ulumi syar'iyah, di antara ilmu syar'i yang paling afdal. Ya. Kenapa? Karena ta'alluq, berhubungan keterkaitan dengan kalam Allah. Nah, ilmu bukan mengatakan ilmu yang lain itu kada afdal, kada, tapi ini di antara yang paling tinggi, paling afdal tingkatannya, ya kan? Karena terkait dengan firman Allah. Maka apa-apa yang punya keterkaitan dengan kalamnya Allah, berarti keterkaitannya tuh merupakan keterkaitan yang begitu mulianya. Maka malaikat pun yang dikatakan di hadis itu kalau ngalih mengaji kan baginya pahala 2, ya kan? Ya tahu baginya 2. Tapi kalau yang ahli ma'as safaratil kiram, ya kan, dengan malaikat yang mulia. Safaroh ini dikatakan salah satu pendapat diantaranya adalah malaikat yang menjaga Al-Quran yang ada di lauh mahfuz. Tentu ini golongan malaikat yang diantara malaikat yang paling mulia juga, lebih mulia dengan dibandingkan dengan malaikat-malaikat yang lainnya, walaupun semua malaikat itu mulia karena ketaatan mereka. Tapi malaikat safaroh ini tadi diantara malaikat yang paling mulia karena hubungan mereka dengan kalam Allah. Ada yang mau ditanyakan dua halaman ini? Ada. Kalau yang ada kayaknya terbayang di tengah-tengah halaman, catat dulu lah supaya ingat. Lanjut. Halaman ketiga dan keempat. Nah, sudah dijelaskan tadi kan tentang pembacaan ilmu rasam itu ada 6. Sekarang kita masuki ke kaidah yang pertama, yaitu al-fu. Apa itu al-fu? Al-fu wal isqatu wal izalatu, yaitu membuang atau penghapusan. Dan wa yadkhulu al-fu ala ahrafil maddi as-salasati wa al-lami wa al-mim. Aku di sini masuk terhadap 3 huruf mat dan lam dan mim. Tahu aja lah yang huruf mat yang 3, yaitu alif, waw dan ya. Nah, jadi di sini aku ini masuk pada 5 huruf, yaitu tadi alif, waw, ya, lam dan mim. Yang pertama itu harfun alif, membuang alif. Harfun alif ja'a fil Qur'ani ala ismaini. Nah, membuang alif di sini di dalam Quran itu terdapat 2 pembagian. Pembagian pertama al-qismul awal ma yadkhulu tahta qaidatin wa huwa khamsatu anwa'in. Setelah dibagi tadi 2 harfu alif ini dibagi menjadi 2, dipecah lagi. Pembagian pertama ini dipecah lagi menjadi 5 bagian. Apa aja itu pembagiannya? Yang pembagian pertama itu harfu alif jam'al mudzakkar salim, yaitu membuang alif jamak mudzakkar salim. Contohnya al-alamina. Nah, di sini kan tahu aja loh jamak mudzakkar salim itu apa? Jamak mudzakkar salim itu isim jamak yang menunjukkan laki-laki. Nah, di sini kan alamina, orang-orang yang beriman. Alamin semesta alam. Alamin semesta alam. Alamina itu kan di lafadznya jamak mudzakkar salim. Jadi alifnya itu dibuang, seharusnya a itu setelah huruf a ini tuh ada hamzah, tapi dibuang jadi Ada hamzah atau alif? alif. Nah, alif ya, ingat bedanya hamzah dengan alif ya. Alif. Iya. Nah, setelah a itu seharusnya ada alif, tapi di kaidah Rosmali ini dibuang alifnya tersebut. Lagi contohnya as-solihinah, sama kayak tadi, setelah so itu ada alif. Pembagian yang kedua dari pembagian yang awal itu harfu alif jamak muannas salim, yaitu membuang alif jamak muannas salim. Contohnya muslimatin, mukminatin, sama kayak di atas itu setelah mim ada huruf alif. Jadi di dalam kaidah yang pertama ini kan harfu alifnya itu dibuang setelah huruf mim. Sama juga mukminatin, yang dibuang itu setelah huruf nun
alifnya dibuang. Yang pembagian selanjutnya itu nomor 3 hadfu alif dhamir rafa mutasil, membuang alif dhamir rafa mutasil, dhamir rafa yang bersambung, yaitu membuang alif na, artinya kan fi'il itu digawe oleh kami. Nah, fi'ilnya itu kan fa'ilnya pelakunya kami, kemudian dia dalam keadaan fa'il, fa'ilan idza tasala, apabila bergabung dengan domir yang nasab, yaitu yang jadi maf'ul bih. Nah, itu na bergabung banyak itu objeknya. Nah kan zidnahum, kami tambahkan bagi mereka. Humnya itu kan maf'ul bih. Na-nya itu tadi awalnya panjang, artinya kami yang menambah. Bahnya itu ada domir domir yang bergabung dan itu dalam keadaan nasab, yaitu jadi maf'ul bih. Nah ya, kalau dipahami lah. Nah, contohnya zidnahum. Zidnahum itu kan na itu harusnya zidnahum, setelahnya itu ada alif, yaitu domir na. Tapi karena bersambung dengan domir nasab yang menjadi mudhof ilaih, maka huruf alifnya itu dibuang. Jadi zidnahum biasa tanpa ada huruf alif. Alamnahu yang kedua itu sama. Contohnya alamnahu. Alamnahu setelah nun itu ada huruf alif. Alifnya dibuang karena na tersebut bersambung dengan domir nasab. Hu itu. Domir nasab hu itu kedudukannya jadi maf'ul bih. Yang terakhir itu pembagian, ya itu tadi 4. Tadi 4 ya. Selanjutnya 5 lagi. Yang terakhir itu hadfu alif asmaul ajamiyah, yaitu membuang alif isim nama-nama ajami. Contohnya nama-nama ajami itu nama-nama yang selain bangsa Arab. Contohnya Ibrahim. Nah, setelah ro itu seharusnya ada huruf alif, akan tetapi dalam kaidah Usmani ini alifnya itu dibuang setelah ro itu, jadi Ibrahim biasa. Dan yang kedua itu Ismail. Ismail itu setelah mim seharusnya ada alif, akan tetapi ini kan mengikuti kaidah Usmani, maka dibuang alifnya. Dan contoh berikutnya Ishaq wa Imran wa Harun wal Luqman wa Sulaiman, sama aja semua. Sama kayak tadi, dibuang huruf alifnya karena mengikuti Usmani. Dan pembagian yang kedua yaitu malai tahta qaidah, sesuatu yang tidak masuk terhadap qaidah. Dan ini sangat banyak, bahwa kasirun dan fil Qur'anil azim, dan ini sangat banyak di dalam Quran. Jadi kadang-kala menyebutkan secara global aja. Banyak itu di dalam Quran pembagian yang kedua ini. Lain kayak pembagian yang pertama tadi itu. Pembagian pertama itu sudah ada pemecahannya lagi, yaitu dipecah jadi berapa tadi? 5. Nah, sedangkan yang kaidah yang pembagian yang kedua ini kadang-kala lagi dipecah karena kebanyakan contoh yang ada dalam Quran. Contohnya al-babi. Al-babi itu kan ba yang pertama itu seharusnya ada alif, akan tetapi mengikuti Usmani yang kaidah pertama yaitu hadfu, membuang alif. Jadi banyak alif setelah ba yang pertama itu dibuang. Seperti biasa al-babi. Contoh yang kedua ashabi kaifa jaa. Kaifa jaa itu maksudnya kayak apapun datang keadaannya. Hendak ashaba kah, ashabu kah, ashabi kah, maksudnya kaifa jaa bagaimanapun keadaannya. Itu kaifa jaa. Makanya kan ada di harokatinya ba-nya ya kan, apapun keadaannya. Ya, haknya kada alif. Nah, itu kalau kalau di anak ba-nya berfathah kan artinya bila bu lawan bi, ashabu dengan ashabi berarti alif ya kan. Bedanya kaifa jaa ini kayak apapun keadaannya, ba bi bu tetap alifnya di haknya itu dibuang. Nah, itu maksudnya kaifa jaa. Contoh berikutnya itu masa hidup, sama aja kayak tadi, kayak ashabi.
baik itu masa jidin atau masa jidah. Jadi setelah sa itu ada huruf alif seharusnya, akan tetapi mengikuti huruf usmani maka dibuang. Dan terakhir itu al-qiyamati. Nah, sama juga mengikuti kaidah yang pertama, membuang huruf alif. Nah, jadi kalau kita udah tahu ini tadi, tapi amdan sengaja mencatat ayat, tahu aja al-qiyamah itu ternyata kalau kaidah imla iya alif ya kan, qiyamah. Tapi kalau kita mencatat ayat qiyamah ini tadi, kalau kaidahnya kada boleh alif. Kita tahu, tapi amdan sengaja kita mencatat ayat alif, apa hukumnya semalam? Hati-hati, dikatakan kafir hukumnya, ya kan? Beda dengan kada tahu atau dalam keadaan jahil, ya kan? Itu masih ada insyaallah maafu karena kejahilannya. Tapi ini niat apa yuk menantang ya gitu ya kan, udah tahu hukumnya, ingat aja pulang. Tapi kalau mencatat ayat itu tadi di awal-awal nih tadi ya kan, dikatakan di halaman di pertemuan yang telah lewat 347. Nah, itu kan ada wa anna jami'a ma fihi haqqun wa anna man naqasa harfan qasidan lidzalika, sengaja memang meniatakan hendak membuang au baddalahu au zada harfan, mengganti atau menambahi dari kaidah Rasul Utsmani, maka hukumnya apa? Annahu kafirun. Ada di halaman 347. Syaratnya tadi kalau qasidan, amidan, sengaja, itu adalah ya. Lanjut 2 halaman lagi, mbahnya hanya ditanyakan kalau ada yang mau menanyakan. Hazful ya, hazful ya. Yang selanjutnya tanian hazful ya'i. Yang kedua itu penghapusan ya. 1. Wudifatil ya'ul asliyatu min 21 kalimatan fi 30 mawdi'an. Ad-da'i bil baqarati 186 wa mawdi'aini bil qamari 76 wa 7 bacanya kan ayatnya ya kan. Kalau angkanya tuh bergabung ya, yang tadi kan memang 186 ya kan, tapi kalau berkoma tuh bacanya tetap mulai kanan kada mau ayat 7 ayat 6 tapi 6 7 gitu ya. wa yu'tillahu fil nisa'i 146 wa yaqbil haqqa bil an'ami 57 munjil mu'minina fi Yunusa 103 bihadi birrumi 53 kal jawabi saba'a 13 wat talaqi wat tanadi ilahuma bi ghafirin 15 32 wa samatu ghani fil qamari 5 wa yasri fil fajri 4. Jadi yang pertama yaitu dihapus huruf ya asli pada 21 kata yang terdapat pada 30 tempat, seperti ad-da'i ad-da'i itu pada surah Al-Baqarah ayat 186. Nah, itu ad-da'i itu asalnya ada huruf ya di ujungnya huruf ain itu, nah ad-da'i, jadi dibuang kalau menurut Rasul Utsmani. Terus wa mawdi'aini, dan 2 tempat di surah Al-Qamar yaitu ayat 6 dan ayat 7. Kemudian wa yu'tillahu Ad-da'i itu ya kan, itu kaidah dah kita tahu umumnya kan, dari kata apa awalnya fi'ilnya ad-da'i ini? Da'a yad'u ya kan, isim fa'ilnya apa? Da'in ya kan, da'in. Tapi kalau ditambahi al mukanya, semua fi'il yang mu'tal akhir ujungnya huruf illah itu kalau ditambah al di mukanya menjadi ujungnya tuh biya awalnya kan. Da'in kalau pakai al jadi ad-da'i ya kan, ad-da'i ilallah misalnya kan, sama qadin, qadha yaqdi fahuwa qadin. Ada ayat pakai itu faqdima anta qadin. Nah, itulah faqdima anta qad. Tapi kalau ba'al jadinya al-qadi. Itulah. Tapi ternyata kaidah lughahnya, lughah Arabiyah gitu, tapi kaidah Rasul Utsmani dengan membuang ya-nya itu fatawalla anhum yauma yad'ud da'i ila.
da'i ila, kada dipanjangkan. Padahal kaidah lughah Arabiyah pakai ya. Itulah kenapa dikatakan ya-nya dibuang, ya yang mana. Nah, pahami itu tadi. Maka ilmu alat itu sangat mendukung untuk memahami ilmu Rasm Utsmani ini tadi. Nah, kalau bingung-bingung berarti kena kajian non aulia, kajian non Rasm Ali itu kencangnya lagi, dalami lagi, kada paham takuni nyambung tolongan ini gitu kan. Ya, lanjut. Yukti tadi kayak apa? Fi'ilnya apa? Fi'ilnya ata yukti. Ya kan, mestinya kalaupun tetap digabung, tetap ada ya-nya, kaidah imla'nya, kaidah lughah Arabiyahnya yukti Allahu gitu kan. Tapi ternyata ya-nya dibuang, itu maksudnya hadzaf ya yang asliyah. Nah, ata yukti. Ya, lanjut. Kemudian yakfil haqqa itu terdapat pada surah Al-An'am ayat 57. Nah, di situ kata yakfil itu ada dua huruf ya-nya. Jadi dibuang dua. Kemudian minjil mukminina di surah Yunus ayat 103. Nah, di situ ada huruf ya-nya juga yang dikatakan di karena mengikuti Rasul dibuang. Kemudian pada surah Ar-Rum kata bihadi ayat 53, di ujungnya terdapat huruf ya dibuang. Kemudian kata jawabi di surah Saba ayat 13. Kemudian Jawabi itu bang apa? Kata apa itu jawabi? Ada ya-nya ya apa? Awalnya ada ya-nya kan, lalu dibuang. Apa itu jawab tuh? Maksudnya jawab tuh pakai ya kah asalnya? Apa itu? Kata apa? Itu jamak lah. Jamak lain, jawab jawaban lain. Kayak jariyah, jamaknya apa? Jariyah, kapal. Ada ayat surah Ar-Rahman, walahul jawar. Al-jawar itu jamak dari kata jariyah. Al-jawari awalnya pakai ya lah, tapi ternyata Allah mau dibuang ya-nya, buang jabiyah, jawabi. Nah, itu kan jamak jawabi, bukan jawab jawaban dari kata ajaba yujibu lain. Nah, tuh, nah kal jawabi jamak. Nah, jamak tuh. Ya, lanjut. kemudian kata talaqi buat tanadi, keduanya itu terdapat di surah Ghafir ayat 15 dan 32. Itu di ujungnya ada dua huruf ya dibuang tadi. Kemudian sama tuhuni di surah Al-Qamar ayat 5 dan Nasri pada surah Al-Fajr ayat 4. At-talaqi itu ya apa di situ? Talaqo ya talaqo, talaqian, talakin ya kan, kalau marfu'nya talakin. Tapi kalau pakai at-talaqi awalnya, tanada ya tanada, tanadian, at-tanadi awalnya ya. Lalu dibuang. Fama tuni aguna yuni, aguna yuni, ada ya-nya. Artinya tetap diandak ya-nya secara kaidah imla'i-nya, kaidah imla'iyah, kaidah lughah Arabiyah, tapi ternyata dibuang. Fama tunin, hilang ya-nya lah udah. Saro fi'il mudhari'nya apa? Hah? Tuh Al-Fajr ayat 4 tadi ada ya yang dibuang. Saro yasri. Nah, ternyata ya-nya dibuang karena Allah mau dibuang. Itu tadi al-ya al-asliyah. Yang kedua, lanjut al-ya az-zaidah. Ya ziyadah atau tambahan pada 69 kata yang
seperti farhabuni bil baqarati 40 wan nahli 51. Nah, kata farhabun itu di surah Al-Baqarah, pada surah Al-Baqarah ayat 40. Kemudian pada surah An-Nahl ayat 51. Terus wattaquni bil baqarati mawdi'ani. Dan kata wattaquni itu pada surah Al-Baqarah dua tempat, ayat 51 dan ayat 167. Kemudian pada surah An-Nahl Nahli 2 wal mu'minuna surah Al-Mu'minun ayat 52, Az-Zumari surah Az-Zumar ayat 16. Kemudian kata wa takfuruni wa da'ani ila fil baqarati 152 156. Kata yang takfuruni dan da'ani itu keduanya terdapat di surah Al-Baqarah ayat 152 dan 186. Waqad hadani bil an'ami 80. Kata yang waqad hadani di surah Al-An'am ayat 80. Waqiduni bil a'rafi 165. Kata yang waqiduni itu di surah Al-A'raf ayat 165. Wal mursalati dan surah Al-Mursalat ayat 39. Wa arsiluni 45. Wa taqrabuni ayat 60. Wa tuktuni 66. Wa tukannimuni 94. Al-Ta'ala Yusufah. Nah, yang keempatnya itu terdapat pada surah Yusuf. Kemudian wan nuduri sitatun bil qamari. Kata yang wan nuduri itu 6 tempat. 6 di surah Al-Qamar. Iya. Nah, kemudian wan nadiri, kata yang nadiri di surah Al-Mulk ayat 17. Wa akramani wa ahanani kilahuna fil fajri 16. Nah, kedua kata itu terdapat di surah Al-Fajr ayat 15 dan 16. Wa dini bil kafirina ayat 6. Surah apa? Al-Kafirun ayat 6 ya. Nah, ini semuanya adalah yaul mutakallim yang dibuang. Ini ya zaidah. Jadi memaknainya kayak apa itu? Itu padahal kata awalnya kalau menurut kaidah dialog kita farhabuni, ittaquni, takwalah kepadaku. Tapi ternyata Allah mau ya-nya dibuang aja. Ya. Semuanya itu sampai ke bawahnya. Takfurun, kalian kafir, kalian ingkar kepadaku. Da'ani, dia berdoa memanggil kepadaku. Wa qad hadani, ya. Dia telah memberi hidayah kepadaku. Nah, jadi memaknainya itu semuanya. Apa maknanya ya? Fa illam ta'tuni bihi fala kayla lakum indi wala taqrabun. Wala taqrabun itu apa? Padahal fi'il nahi. Fi'il nahi kada boleh jangan dekat-dekat denganku. Mestinya kalau fi'il nahi kan cukup sampai waw ya, wala taqrabu itu kan. Lalu nunnya itu apa? Nunnya itu ni, padahal jangan dekat-dekat denganku, tapi ya-nya dibuang, mahzufah, nah. 4 tempat tadilah ada lain kiduni fala tunzirun, ya-nya dibuang kiduni. Lakum dinukum waliyadini, awalnya waliyadini, bagi kalian abang kalian, bagiku agamaku, man waliyadinun, bagiku agama apa? Padahal awalnya waliyadini. Tapi ya-nya dibuang. Itu maksudnya ya zaidah. Di bawah tuh ada keterangan lebih detailnya lagi. Nah, ziyadah menurut imam qiraat, ahli-ahli qiraat, ahli-ahli ini ada mengatakan ziyadah itu adalah apa yang ditambahkan pada lafal dari apa yang ada di tercatat di khot. Adapun menurut ulama rasam itu adalah yang ditambahkan di khot tanpa lafal. Itu bedanya ada di footnote di bawah itu. Ya, lanjut satu halaman lagi. Nah, terus yang ketiga wa ya rabbi wa rabbi bi ya an-nidai wa hadfiha bi sab'atin wa sittina mawdu'an. Dan kata ya rabbi dan rabbi dengan ya dida atau ya panggilan, wa hadfiha dan menghapusnya kata
itu terdapat di 67 tempat. Ya, jadi mau pakai ya atau pada biyain nida wa hadfiha maksudnya dan membuang ya nida maknanya itu tetap wahai Tuhanku. Nah, itulah awalnya kalau Tuhan apa? Kata awalnya Rabbun ya kan. Kalau Tuhanku apa? Pakai ya kan. Tapi Allah maunya kadang saya pakai ya gin. Banyak aja dari berbagai tempat dipakai buang ya nya tetap paham aja berataan bahwa itu maknanya Tuhanku. Nah, itu. Ya, lanjut 4. Ya qaumi di sittatin arba'ina mawdu'an. Kata ya qaumi itu terdapat pada 46 tempat. Jadi kata ya qaumi itu ujungnya ada huruf ya juga dibuang. Ya, terjemahnya apa? Artinya wahai kaumku, ya kan? Walaupun ya-nya dibuang. Nah, tapi tetap kawannya dipahami. Nah, lanjut. Yang kelima, ya ibadi al-mawdi'anil awwalani izmari 10-11. Nah, kata ya ibadi itu ada 2 tempat yang di awal ada surah Az-Zumar ayat 10 hingga ayat 16. Misalnya kan di ujungnya ada ayat 2, jadi dibuang ya-nya jadinya ya ibadi. Terus yang keenam, wattafaqu ala rasmi al-hawariyina wal ummiyina wal nabiyina wa rabbaniyina biya'in wahidatin. Dan mereka itu bersepakat atas rosam kata yang al-hawariyina dan yang 4 ini itu ya-nya satu saja dengan ya satu. Ya. Jadi ya yang berpanggal, ingatlah ada ya kecil yang bentuknya kayak ini, lihat yang kayak itu. Nah, ya yang berpanggal itu ingat itu tambahan ijtihad ulama. Yang wahyu adalah yang di bawahnya tuh. Coba bayangkan tutupi ya kecilnya tuh. Nah, dari pandangan kalian, ya-nya sebutin enggak ada? Sebutin kalau padahal bacanya 2 ummiyina lah. Ya yang berpanggal itu ulama mengandaki ijtihad supaya kita jangan terbaca pendek. Nabiyina. Coba ya kada diandaki itu lah. Makanya ulama kada menambah lengkungannya kada ya kan digabung jumlah giginya tuh nah kada. Tapi tanda bahwa itu kami nih nah tetap menyatakan wahyu tuh kayak ini ya yang sebuting tapi kami kada hendak kalian umat yang awam terbaca pendek maka kami tambahi tapi kami kada menambah digabung dengan lekukan gigi. Nah, tapi kami tambah kecil dan berpagat. Nah, itu maksudnya ijtihad ulama. Nah, makanya tadi kalau amdan kafir hukumnya keduanya ulama menambahi giginya kan makanya dia hendak berpanggal balain. Nah, biyain wahidah ya 7. Wattafaqu aidan ala rasmi kulli kalimatin waqa'a fil akhiriha ya ani saniyatuna sakinatun dia in wahidatin nahu yastahi wa yuhyi wa yumiitu wa waliyyi Yusufa 101 warajjahu an takuna al-mahdufatu tsaniyatan. Dan mereka itu juga bersepakat terhadap rosam setiap kalimat yang akhirnya 2 ya. Nah, ya yang keduanya itu sukun dengan 1 ya saja seperti yastahyi dan kata yang contoh yang waliyyi itu asalnya ya-nya 2 tapi ulama itu bersepakat juga bahwa ya yang di ujung itu disukunkan saja gitu nah. Dihilangkan. Nah. Dihilangkan dengan 1 ya saja. Nah, ingat tadi itu bukan wahyu makanya ya-nya kecil dan berpagat. Ingati itu kaidahnya lah. Itu ulama menjagakan kita supaya jangan salah baca timbul karena kadada ulama anak itu tadi yuhyi wa yumit yaitu nah itu yang ulama kada mau tapi ulama kada mau menyalahi wahyu ya kan inna waliyyallah dan lain sebagainya dan ditarjihkan bahwa yang mahdhufnya itu adalah yang kedua. Wallahu alam. Ini tambahan dikit untuk kata sabak yang tadi ada kan kata kal jawabi kan sabak itu macam-macam menganggap yang mengarpakannya. Jadi ada yang kalau digabung dengan huruf jar misalnya kayak bi ya kan. Kalau di ayat laqad kana li
sabain fi maskanihim ayah. Ada yang bacanya sabain, ada yang membacanya dengan dimatikan laqad kana li saba. Nah, itu ada yang baca dengan fathah karena menganggap ini mamnu min sharaf juga kan. Laqad kana li sabaa. Jadi memang ada yang baca dengan ketiganya in atau mati atau fathah. Wallahu alam, tambahan pengetahuan. Ada yang mau ditanyakan 6 halaman ini tadi? Silahkan dilihat-lihat lagi dulu. Tepat waktu kita lah jam 9. Nah, alhamdulillah ya kan. Yaitu disiapkan berdahulu ya kan. Jadi jangan bingung waktu majunya, insyaallah kalau aja tepat waktu kita. Ada yang mau ditanyakan? Lihat lagi 6 halaman ini tadi, atau mungkin kajian yang telah lewat ada yang mau ditanyakan? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Insyaallah pertemuan akan datang 5 halaman lagi targetnya lah. Ya itu kelompok ini boleh aja kalau hendak berganti-gantian datangnya boleh, tapi lebih afdol lagi, lebih baik mun berataan datang. Jangan mungkin ada halangan. Mun ada halangan silahkan hendak bergantian datangnya. Mun kada ada apa-apa juga, bayar nonton YouTube aja misalnya kau aja kena-kena ya kan. Itu tadi. Jangan ilmunya lebih. Oh, ini ya yang lainnya pulang kampung. Ya. Nah, jadi 4 ini kalau misalnya ya kan ada kenapa-napa yang memang gak ada kau ditunda lagi, nah gitu kan boleh aja berdua kah gitu, nah kan yang penting tetap ada. Tapi mun keempatnya datang lebih baik lagi. Pokoknya jangan sampai satu malam kelompok kajiannya kededa keberataannya. Nah itu yang kita kada mau ya kan. Tuh. Ya lah, ada yang mau ditanyakan? Paham ya beratan insyaallah ya. Insyaallah pertemuan akan datang 5 halaman menuntungakan kaidah yang hazab. Kaidah hazab ada 3 lagi. Hazaf waw, hazaf lam, hazaf nun, kemudian dilanjutkan dengan yang ziyadah, tambahan ya kan. Ziyadah ini ada kita 3 halaman. Nah, 3 halaman. Saya tuntung kaidah hazafnya 2 halaman lagi, ziyadahnya 3 halaman. Itu pertemuan akan datang insyaallah. Wallahu alam. Salah khilafnya mohon maaf. Mudah-mudahan kajian malam ini datang kita ke tempat ini mendatangkan keridhaan Allah buat kita berataan, bermanfaat untuk kita, tambahan pengetahuan untuk kita. Jadi kada lagi menambahi ayat-ayat itu tadi, kita tambahi alifnya, mumpati kaidah imla segala macam, karena kita udah tahu, udah mengkaji itu tadi, dan itu wahyu. Kada boleh hukumnya kita menyalahi wahyu yang udah jadi ijma bahwa wahyunya memang kayak itu ayatnya lah. Allahu alam. Kita tutup. Silakan Aulia Mbah ini melanjutkan. Mudah-mudahan kita kalau ketemu lagi malam pekan yang akan datang, kita tetap boleh ke jadwal awal lah. Ini kita pekan ini pindah hanya karena malam tadi itu ada undangan, ada nantok, itu aja lah. Silakan Aulia lanjut. Kita insyaallah ketemu lagi subuh kena. Yang hendak maju silakan menyiapkan hafalan sebaik-baiknya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.